perkenalkan, saya Milka Margaret Saragi dengan NIM 212. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi UAS tentang biokimia. Tahukah kamu bahwa diabetes mellitus atau DM bukan sekedar soal tingginya angka gula darah? Menurut American Diabetes Association, DM adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia. Kondisi ini terjadi karena dua hal utama, yaitu yang pertama, pankreas kurang memproduksi insulin, yang kedua, sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik, yang kita kenal sebagai resistensi insulin. Namun, bagaimana gula darah yang tinggi bisa merusak tubuh di tingkat sel? Berdasarkan penelitian ilmiah oleh Giaco dan Brownlee, saat kondisi hiperglikemia terjadi, sel-sel tubuh dibanjiri oleh glukosa. Pemecahan glukosa yang berlebihan ini membebani rantai transport elektron di dalam mitokondria. Akibatnya, aliran elektron terhambat di kompleks 3, lalu mereduksi molekul oksigen secara langsung. Proses biokimia inilah yang memicu terbentuknya anion superoksida. Salah satu jenis reaktif oksigen spesies atau ROS, penumpukan radikal bebas yang melebihi kapasitas pertahanan tubuh inilah yang dinamai stres oksidatif. Stres oksidatif ini kemudian memicu dua dampak fatal bagi tubuh kita. Yang pertama ialah rusak sel beta pankreas. Penelitian oleh Tietz dan kawan-kawan menunjukkan bahwa sel beta pankreas secara alami memiliki tingkat ekspresi enzim antioksidan yang sangat rendah. Oleh karena tidak memiliki benteng pertahanan yang kuat, sel beta sangat rentan mengalami kerusakan DNA dan apoptosis atau kematian sel terprogram. Kedua, itu memperarah resistensi insulin. Studi oleh Henriksen menjelaskan bahwa ROS mengaktifkan berbagai kinase stres seperti JNK dan IKK beta. Kinase ini memicu fosforilasi serin pada molekul IRS1 yang akhirnya menghambat jalur sinyal normal insulin. Akibatnya, pintu masuk glukosa atau transporter GLUT4 gagal bergerak ke membran sel, sehingga glukosa semakin tertahan di dalam pembuluh darah kita. Disinilah peran penting antioksidan sebagai kesatria penyelamat sel tubuh kita. Menurut Forman dan Zhang, antioksidan bekerja sebagai radikal scavengers. Molekul antioksidan bereaksi langsung dengan mendonasikan elektronnya kepada radikal bebas tanpa membuat dirinya sendiri menjadi tidak stabil. Mekanisme ini mengubah ROS yang sangat efektif menjadi molekul yang stabil dan non-toksik seperti air, sekaligus menghentikan reaksi berantai yang merusak struktur lipid dan protein sel. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem pertahanan antioksidan alami atau endogen, seperti enzim superoksid dismutase atau SOD, katalase, dan glutanion peroksidase. Namun, pada penderita diabetes, jumlah antioksidan endogen ini seringkali tidak mencukupi untuk melawan lonjakan ROS. Oleh karena itu, tubuh kita membutuhkan asupan antioksidan eksogen dari luar. Contohnya adalah seperti alpha-lipoik asid yang terbukti membantu memulihkan sensitivitas insulin, serta senyawa polifenol seperti resveratrol. Meta-analisis oleh XU dan kawan-kawan membuktikan bahwa suplementasi resveratrol secara signifikan mampu menurunkan kadar glukosa darah puasa dan menekan penanda stres oksidatif pada pasien diabetes. Selain itu, vitamin C dan E juga berperan penting dalam memutus rantai kerusakan peroksidasi lipid pada membran sel. Kesimpulannya adalah penanganan diabetes tidak efektif. Yang efektif tidak hanya berfokus pada upaya menurunkan angka gula darah, melainkan juga melindungi
sel-sel tubuh dari kerusakan akibat oksidatif. Manajemen diabetes membutuhkan pendekatan holistik, yaitu seperti mengontrol asupan glukosa sekaligus memperkuat pertahanan antioksidan tubuh melalui pola makan bergizi dan gaya hidup yang sehat. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.